Nah, tentang Dajjal, ketika keluar akan disembah oleh para dukun-dukun yang sangat ilmunya tinggi. Ketahuilah, Dajjal ketika keluar, 2/3 penduduk bumi menyembah Dajjal. Ya Habibi ya Muhammad. Seorang hamba Allah dari Lumajang. Pertanyaannya di sini, baru-baru ini beredar video tentang bencana Gunung Semeru. Ada salah seorang pasien dari seorang dukun mengatakan seperti ini, Habib. Sebentar lagi Mahameru akan hancur. Di situ ada Dajjal besar. Di situ tempat sembahan para dukun. Semua dukun yang paling tinggi ilmunya menyembah Dajjal Mahameru. Mohon bimbingannya, Habib, dan mohon doanya bagi saudara kita yang tertimpa dampak erupsi Gunung Semeru. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Semua musibah yang menimpa orang muslim, dimanapun dia berada, itu adalah musibah kita bersama. Karena seorang muslim seluruhnya seperti satu tubuh, kata Nabi, kajasadin wahid. Seperti tubuh manusia, ketika mata sakit, maka semuanya sakit. Kepala sakit, semuanya tubuh kita sakit. Maka kita membantu dan prihatin dengan musibah saudara kita. Karena Nabi mengatakan, man lam yahtam bi umur muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan musibah orang muslim, urusan orang muslim, dia bukan golongan orang muslim. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan. Yang bisa memberikan sedikit hartanya untuk mereka, silahkan Anda berikan. Yang minimal kita doakan kepada mereka. Maka di majelis yang berkah ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meninggal dalam musibah ini, Allah jadikan yang muslim sebagai orang yang mati syahid fi sabilillah. Kemudian keluarga yang ditinggal atau yang terkena bencana, baik itu rumahnya hancur, kendaraannya, hartanya, kita mohon kepada Allah, Allah beri kesabaran mereka dan Allah ganti dengan rezeki yang barokah insyaallah. Allah catat sebagai pahala yang besar. Karena tidak ada musibah yang menimpa orang Islam kecuali Allah telah menyiapkan pengampunan dan pahala besar jika mereka ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang yang dikatakan oleh Mbah Dukun tadi, kalau itu yang bicara dukun, ada apa kita dengar? Dukun berbicara hal yang gaib. Dari mana dia tahu? Dari mana dia tahu? Karena itu, ketika yang bicara itu dukun, orang jelek, paranormal, maka tidak perlu kita dengar dan tidak perlu kita bahas. Tapi kalau yang bicara orang saleh, orang yang bertakwa, itu perlu kita dengar ucapannya. Kalamur rijal, rijalul kalam. Ucapan para aulia sholihin itu ucapan yang perlu kita dengar. Karena dia tidak berkata kecuali berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dia takut bohong kepada Allah. Tapi mereka, orang-orang yang jauh dari Allah, mereka sudah biasa bohong. Mereka sudah biasa memberi kabar-kabar palsu. Ada apa kita dengar? Nah, tentang Dajjal, ketika keluar akan disembah oleh para dukun-dukun yang sangat ilmunya tinggi. Ketahuilah, Dajjal ketika keluar, 2/3 penduduk bumi menyembah Dajjal. Itu dukun atau bukan dukun? Hanya 40 hari Dajjal itu masanya di dunia. Dikatakan oleh ulama, hari pertama seperti setahun lamanya. Hari kedua seperti sebulan lamanya.
Hari ketiga seperti seminggu lamanya. Hari keempat maka sama seperti hari-hari kita. Tidak sampai 40 hari Dajjal itu berada di bumi dan keluar, kecuali 2/3 penduduk bumi menyembah Dajjal. Tinggal berapa berarti? Tinggal 1/3 yang selamat. Hakada sunnatullah, takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau tidak mau hal ini akan terjadi. Tentang Dajjal ada di gunung fulan atau Faltan, gunung ini, gunung itu tidak ada riwayat yang menyatakan hal itu, maka tidak perlu kita percaya, tidak perlu kita takut, dan tidak perlu kita khawatir. Yang penting bentengi diri kita dengan zikrullah, baca ayat-ayat Al-Quran untuk menyelamatkan kita dari fitnatul Dajjal. Dajjal akan keluar dan Dajjal akan memberikan fitnah, dan fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling besar di dunia. Itu Nabi SAW setiap sebelum selesai solat, ketika setelah tasyahud sebelum salam, beliau berlindung di antaranya wa min fitnatil masihid dajjal. Setiap solat beliau Rasulullah berlindung, mengajarkan kita untuk berlindung dari fitnatul dajjal. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnatul dajjal. Dan saya sarankan jangan lagi mendengarkan ocehan, omongan para dukun yang tidak sama sekali tidak ada dasar mereka mengetahuinya. Amin. Mohon doanya Ustaz untuk semua saudara-saudara yang tertimpa erupsi di Gunung katanya Semeru. Nah, alhamdulillah. Dia berdoa mudah-mudahan yang kena musibah meninggal, Allah ampuni dosanya, Allah terus sebagai orang yang mati syahid fisabilillah. Dan yang musibah hartanya atau musibah keluarga, Allah beri kesabaran dan diganti oleh Allah dengan pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin.